Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dalam membuat kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe tombol yang ada di bawah ini. Dan ke materi yang berikutnya, di mata pelajaran perbaikan dan perawatan komputer, materi yang ketiga adalah listrik dasar, di mana listrik merupakan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu fisika. Listrik sangat banyak sekali manfaatnya. Tanpa adanya listrik, manusia akan mengalami kebingungan dalam segala hal. Sebelum kita mempelajari listrik lebih lanjut, yang akan kita pelajari pertama adalah tentang bahan-bahan listrik. Bahan-bahan listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bahan isolator. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, ini contohnya. Kemudian yang kedua, bahan konduktor adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Contohnya seperti ini ya, ini ada contohnya, ada beberapa contoh dari bahan konduktor. Kemudian yang ketiga adalah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik apabila ada pemicunya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini. Untuk bahan isolator, untuk bahan semikonduktor tidak kita pelajari di bab yang pertama ini, listrik dasar. Yang kita pelajari adalah bahan isolator dan bahan konduktor. Baik, anak-anak sudah paham tentang bahan listrik? Jika nanti ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di WA group. Untuk yang berikutnya, listrik secara ilmu fisika dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada listrik statis. Kemudian yang kedua ada listrik dinamis. Yang kita pelajari yang pertama listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam sementara. Untuk contoh listrik statis adalah seperti ini. Itu tadi adalah salah satu contoh dalam membuat listrik statis ya. Salah satu contoh dalam membuat listrik statis. Yang berikutnya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis. Nah, pada pelajaran nanti yang akan kita pelajari mendalam adalah tentang listrik dinamisnya. Akan tapi contoh sederhananya, listrik dinamis adalah
Pengertiannya listrik yang mengalir ya, listrik yang mengalir. Untuk contoh sederhananya ada di samping saya ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Baik anak-anak, itu tadi adalah pengertian tentang listrik dari bahan, kemudian jenis listrik menurut ilmu fisika, listrik statis, listrik dinamis. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA. Akan tapi untuk tugasnya kali ini adalah resume cara kerja listrik statis. Resume cara kerja listrik statis ditulis di buku pelajarannya, kemudian difoto. Setelah difoto dimasukkan di e-learning Man 1 Gresik di KI 3 ya. Difoto, diresum, difoto buku tulisnya, kemudian dimasukkan di KI 3. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita secepatnya bertemu tatap muka dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.